Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel Hiko Film. Pada alur cerita kali ini kita akan berkisah tentang masa kerajaan Sarawak pada tahun 1839. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya terlebih dahulu. Diangkat dari kisah nyata, seorang petualang bernama Kapten James Brooke pada abad ke-19 di Pulau Kalimantan. Seorang penjelajah dinobatkan sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei pada 18 Agustus 1842. Ia memerintah selama 26 tahun. Masa pemerintahannya dikelola untuk menumpas kejahatan. Film ini melibatkan artis Inggris, Malaysia, dan Indonesia. Salah satu artis Indonesia adalah Atika Hasiholan berperan sebagai Fatimah dan masih banyak pemain-pemain hebat lainnya. Film diawali dengan tibanya James Brooke, sepupu dan keponakan serta seorang pelayan mereka bernama Subu di sebuah pulau. Melihat keadaan sekitar, awalnya Arthur yang merupakan sepupu Brooke tidak ingin memasuki wilayah tersebut. Namun pada akhirnya, ia pun mengalah dan menyuruh anaknya untuk membongkar muatan kapal. Baru saja mereka menikmati keindahan alam Sarawak di Borneo atau Kalimantan, tiba-tiba rombongan orang Dayak menghadang dan menangkap mereka. Mereka pun dibawa ke tempat kediaman suku Dayak dan harus menghadap Pangeran Badrudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm Prince Makota. Salam alaikum, sir. Di sana Brooke dan sepupunya mengaku diutus oleh Ratu Victoria. Seketika suara azan pun terdengar, maka pangeran pamit sebentar untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, pangeran mendengar pembicaraan Brooke dengan sepupunya. Segera Brooke mengelak bahwa dirinya dalam perjalanan penemuan, bukan penaklukan. Pangeran pun mempersilahkan Brooke untuk penemuannya. Mereka segera beranjak ke hulu. Di sana mereka mendapati sebuah kapal yang terbakar. Dan itu pelakunya adalah Lanun yang merupakan bajak laut. Brooke pun penasaran dan ingin melihat langsung. Di sana mereka mendapati desa yang sudah mati. Dan melihat seseorang yang masih hidup. Dan menjadi tersangka atas kekacauan di desa itu. Setelah menangkap tersangka, mereka semua pulang. Yang kemudian disambut dengan tarian adat Dayak dan seorang wanita penari yang berhasil mengambil hati Brooke. Pagi harinya, Brooke disambut hangat oleh pangeran. Di sana ia berkenalan dengan Fatimah juga. Setelah ramah tamah, saatnya Brooke kembali dan berpamitan. Pangeran Mahkota memberikan Brooke hadiah, tetapi Pangeran Mahkota meminta balasan hadiahnya. Dan Brooke membalasnya dengan memberi sebuah senjata, yaitu pistol. Selanjutnya Pangeran Mahkota memberikan hadiah tambahan berupa potongan kepala orang yang tersangka sebagai Lanun. Apa boleh buat, Brooke tidak memiliki kemampuan untuk menghadangnya. Di lain tempat, dalam kapal saat Brooke bersama Pangeran Badrudin, tiba-tiba Pangeran Mahkota bertamu. Maksud kedatangan Pangeran Mahkota adalah ingin meminjam senjata untuk menyerang benteng pemberontakan di Hulu Belidah. Dan Pangeran Mahkota mengatakan bahwa Badrudin akan membayarnya dengan emas. Namun Brooke menolak. Ia hanya ingin meneliti satwa liar. Senjata perang pun diangkut. Hingga malam mereka masih sibuk dalam menyiapkan persiapan. Saat itu Brooke mendapat bantuan dari Madam Lim yang juga membawa tentara terbaiknya. Madam Lim juga membawa surat yang diberikan kepada Arthur. Saat itu Arthur mendapat kabar bahwa istrinya melahirkan seorang putra. Arthur bilang istrinya mengirim salam untuk Brooke. Namun Brooke meragukan hal tersebut. Meskipun istri Arthur pernah bersama Brooke, tapi jelas Brooke tidak mencintainya.
Esok harinya Brooke dan saudaranya serta Pangeran Badrudin sedang menaiki kapal. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diserang dengan anak panah. Brooke menyuruh Pangeran Badrudin untuk melompat ke air, namun pangeran menolaknya. Ternyata Pangeran Badrudin memang tidak bisa berenang. Esoknya Brooke dan para pangeran pergi berperang. Mereka membawa senjata yang sudah dipersiapkan. Di sana Brooke dan para pangeran berhasil menggoyahkan pertahanan musuh, tinggal menyerang benteng. Namun Pangeran Mahkota malah memilih berhenti karena mendengar azan. Di waktu lain Brooke semakin dekat dengan Fatima setelah membahas tentang bunga rafflesia. Di saat Brooke memimpin untuk menyerang benteng, ternyata mereka hanya mendapati penduduk biasa yang tidak berdaya. Di sini Brooke kecewa, ternyata musuh tidak seperti yang diharapkan. Malam harinya Pangeran Badrudin menjumpai Brooke dan berkata bahwa pemberontakan itu ada karena Pangeran Mahkota tidak mampu melindungi mereka dari bajak laut. Sehingga kedatangan Brooke dari Inggris yang memiliki senjata bisa jadi pilihan. Atas sebuah perjanjian, jika Brooke berhasil mengalahkan pemberontakan, maka ia dapat memerintah. Karena itu, Pangeran Mahkota tidak bisa mengusir Brooke dan saudaranya. Pemberontakan yang diketahui oleh Datuk Patinggi Ali sudah membayar denda atas tindakannya. Dan di saat ia bertanya tentang apa lagi yang harus ia lakukan, Brooke pun hanya meminta persahabatan dan kesetiaan. Dan tidak ada lagi pengambilan budak. Brooke akhirnya dinobatkan menjadi raja oleh Sultan Brunei. Saat itu tiba-tiba Pangeran Mahkota datang tidak terima. Ia tidak setuju jika Brooke menjadi raja. Di malam itu ketika Brooke dan Fatima istirahat, terjadi keributan antara Arthur dan Charlie, bahwa Arthur juga tidak setuju jika Brooke menjadi Raja Sarawak, karena itu bukan tempat mereka. Dan malam itu juga Arthur dan Charlie pergi dari Sarawak. Setelah diangkat menjadi raja, Brooke merubah beberapa tatanan penduduk setempat agar lebih teratur dalam memiliki keadilan. Brooke mencatat semua apa yang ia tahu, lalu mencari solusi pada masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Brooke mulai bersahabat dengan alam. Ia juga mulai memperhatikan semua makhluk hidup di sekitarnya. 2 tahun kemudian, di suatu pagi raja mendapati segerombol dari Inggris dan ternyata itu adalah Charlie. Ia pun menyambut Charlie dengan hangat. Bersama dengan bertamu, Charlie juga membawa kiriman untuk Brooke. Ia juga membacakan beberapa surat untuk Brooke yang tidak lain seolah menyuruh Brooke untuk pulang ke Inggris. Di situ jelas Brooke menolak dan memuji istrinya yang juga sangat menguasai budaya Dayak dan cuaca muson. Brooke menjelaskan bahwa ia sudah jatuh cinta, baik dengan Sarawak maupun wanitanya. Di saat Brooke menikmati udara segar Sarawak dengan menaiki kapal, tiba-tiba ia menemukan mayat tanpa kepala. Maka kejadian itu segera mengganggu pikirannya. Penduduk berpendapat bahwa itu adalah ulah manusia ular, sedangkan Brooke tetap tidak mempercayai mitos. Dan ada masalah baru, mereka tidak bisa mengirim meriam ke hulu hingga musim kemarau tiba. Lalu ia mengirim seseorang untuk melihat Pangeran Mahkota. Namun orang itu harus kembali tanpa jari pada kedua tangannya. Melihat kondisi Brooke, Charlie menawarkan bantuan. Malam itu juga Brooke menjelaskan keberadaan Pangeran Mahkota yang sudah bekerja sama dengan Lanun. Dan menjelaskan posisi orang Dayak yang menjadi incaran penyerangan. Di sini Brooke memerlukan kapal uap. Charlie pun berencana meminta bantuan pada Kapten Beach. Sebagai alat tukarnya, batu bara menjadi jaminan.
Suatu malam saat Brooke istirahat, tiba-tiba ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raja tahu bahwa Lanun sudah masuk ke perkarangan mereka. Dan malam itu Tujang mati menjadi korban Lanun. Upacara kematian dilaksanakan. Dan saat itu, orang-orang Dayak mengaku tidak perlu kapal uap untuk membalas perlakuan Lanun. Namun dengan tenang Brooke mengambil alih dan memberi saran masuk akal. Perang Tujang. Keesokan harinya Charlie berhasil membawa Kapten Edward. Bahkan ia mengajak Arthur dan istrinya menjumpai Brooke. Kedatangan mereka disambut dengan makan siang. Sayang, mereka tidak begitu menghormati orang Dayak. Outside. Hal ini yang membuat Fatima pulang kembali ke kampung halamannya. Ia merasa tidak cocok dengan orang kulit putih itu. Dan ternyata kedatangan Kapten Edward serta Arthur adalah tidak lain hanya ingin mencari koloni. Namun Brooke menolaknya. Kemudian Arthur bisa memahaminya. Karena kewalahan, akhirnya Brooke pun jatuh sakit. Pada suatu ketika, Lanun menyerang Sarawak. Membumi hanguskan penduduk Dayak. Bahkan Pangeran Badrudin juga tewas dalam peperangan itu. Pesan terakhirnya ia mendukung Brooke, lalu menitipkan cincin kerajaan pada subuh untuk kemudian diberikan kepada Brooke. Melihat penyerangan itu, Charlie segera menemui Sir Edward untuk meminta kapal uap. Sayang, Sir Edward malah berpikir biarkan Brooke bertempur dengan pihak Lanun. Sehingga saat mereka lemah, maka hasil alamnya dapat diambil. Akhirnya Sir Edward mempersilahkan Charlie membawa kapalnya. Tapi tanpa angkatan laut satu pun yang menemani Charlie. Beruntung Brooke berhasil ditemukan oleh Charlie dan langsung membawanya untuk naik ke atas kapal. Sedangkan Arthur sudah tewas dengan kepalanya dipenggal oleh keganasan Lanun. Brooke sangat terpukul melihat penggalan kepala Arthur. Di saat Brooke terpuruk dan tidak tahu ingin berbuat apa, seketika Fatima dengan pasukannya datang membawa bantuan. Fatima tidak akan membiarkan Brooke menghadapi masalah ini sendirian. Lanun tidak pergi ke hulu, mereka menuju ke timur melalui hutan bakau. Brooke pun menyusul mereka. Di perjalanan mereka menjumpai tubuh yang digantung. Ternyata itu adalah anak buah Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota berpikir ia bisa mengendalikan semuanya. Ternyata Lanun tetap Lanun. Lanun hanya peduli pada diri mereka sendiri. Mengetahui pasukan Pangeran Mahkota dan Lanun ada di Teluk, Brooke berencana untuk menyerangnya pada malam hari sehingga tidak terburu-buru. Di tengah pesta pasukan Lanun dan Pangeran Mahkota, Brooke beserta teman-temannya mulai melangkah menyerang. Ia tidak bisa membiarkan Lanun menyiksa para tahanan, maka satu persatu pasukan Lanun tumbang. Berikutnya diikuti oleh Brooke yang melangkah mendekati ke tempat istirahat Pangeran Mahkota. Sempat Pangeran Mahkota menyerah dan meminta ampun, namun ampunan apa yang pantas didapatkan oleh seorang Pangeran Mahkota? Brooke menebas lehernya hingga tewas. Film diakhiri dengan kemenangan berada pada tangan Brooke. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Untuk keberanian Brooke melawan bajak laut Borneo, Ratu Victoria memberi gelar kebangsawanan kepada Sir James Brooke pada tahun 1874. Pada tahun 1854, setelah ia menentang ambisi kolonial Inggris, Brooke diadili karena pembunuhan oleh penyelidikan parlemen. Brooke mengaku tak lakukan kesalahan atau tidak bersalah. Dia mengatakan Inggris tak punya wewenang untuk menghakiminya sebagai Raja Sarawak yang berdaulat. James Brooke dan Fatima menikah dengan adat lokal. Mereka memiliki satu anak. Pada tahun 1857, James Brooke secara resmi mengakui anak haramnya di Inggris. Kemudian mengganti namanya menjadi George Brooke. Setelah James meninggal pada tahun 1868, keponakannya Raja Charles memerintah Sarawak sampai kematiannya pada tahun 1917.
Putra Charles memerintah sampai Jepang menyerbu dalam Perang Dunia II, 1 abad setelah kedatangan James. Sarawak menjadi koloni Inggris pada tahun 1946 dan membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963. Itu dia kisah seorang petualang James Brooke pada abad ke-19 di Kalimantan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tentunya untuk tidak terlewatkan kisah-kisah yang akan datang, tekan loncengnya untuk notifikasi. Terima kasih. Salam dari kami.